Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami harap teman-teman semua selalu semangat dalam mengikuti kuliah kelistrikan otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang unjuk kerja motor starter. Kalian ingat peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Andika Triananda. Yang kedua, Dita Mulyana Rahmawati. Yang keempat, Intan Yuliana. Yang kelima, Rania Damarlintang. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini dalam pemeriksaan sistem starter? Yang pertama, kita akan belajar tentang overview sistem starter. Nah, ada dua sistem starter nih. Yang pertama itu ada starter mekanik dan starter elektrik. Nah, kemudian kita akan belajar tentang komponen-komponen dalam motor starter. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pengecekan tanpa beban dalam motor starter. Yang keempat, kita akan belajar tentang pengecekan pull-in coil. Yang kelima, kita akan belajar mengenai hold-in coil. Yang keenam, retron. Kemudian apa sih fungsi dari sistem starter? Nah, sistem starter ini dibutuhkan untuk menggerakkan poros engkol sehingga piston bisa melakukan langkah kerjanya. Jenis-jenis dalam sistem starter. Ada berapa jenis? Ya, benar, ada dua ya. Yang pertama itu ada sistem starter mekanik. Nah, sistem starter mekanik contohnya apa? Contohnya itu dengan tali yang ditarik menggunakan tangan atau menggunakan engkol kaki atau menggunakan engkol tangan. Kemudian yang kedua itu ada sistem starter elektrik. Contohnya dengan menggunakan tombol atau kunci kontak. Komponen sistem starter. Komponen-komponen dalam sistem starter itu ada 5. Yang pertama ada terminal 50, itu berfungsi yang terhubung dengan kunci kontak. Kemudian ada terminal 30 yang terhubung dengan baterai. Yang ketiga ada terminal C yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari terminal 30 ke fill coil. Yang keempat ada body starter, berfungsi sebagai massa atau ground. Yang kelima ada pinion gear, itu yang berfungsi untuk meneruskan daya putar starter ke mesin. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengecekan tanpa beban. Untuk mempermudah mengingatnya, kalian harus mengingat keyword yang saya sampaikan. Yang pertama, negatif baterai ke body starter. Yang kedua, positif baterai ke terminal 30 starter. Yang ketiga, positif baterai ke terminal 50 starter. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama, hubungkan negatif baterai ke body starter. Yang kedua, hubungkan positif baterai ke terminal 30 starter. Selanjutnya, hubungkan positif baterai ke terminal 50 starter. Saat terminal 50 starter dijumper ke terminal 30 starter, pinion akan maju dan berputar. Ini menandakan pengecekan tanpa beban bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengecekan pull-in coil, pengecekan hold-in coil, dan pengecekan return. Pengecekan pull-in coil. Hubungkan positif baterai ke body starter, kemudian hubungkan negatif baterai ke terminal 30 starter, kemudian hubungkan positif baterai ke terminal 50 starter. Untuk mengetahui pengecekan pull-in coil bekerja atau tidak, yakni saat terminal positif baterai dihubungkan dengan terminal 50 starter, maka pinion coil bergerak ke depan, tanda pull-in coil bekerja. Selanjutnya, pengecekan hold-in coil. Untuk mengecek pengecekan hold-in coil bekerja atau tidak, yakni negatif baterai atau body starter dilepaskan dari terminal 30 starter, maka pinion gear akan tertahan. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka hold-in coil bekerja. Selanjutnya adalah pengecekan return, yakni pada saat terminal positif baterai dilepaskan dari terminal 50 starter, maka pinion gear akan bergerak ke belakang.
Nah, apabila terjadi seperti ini menandakan bahwa return bekerja. Untuk mendalami pemahaman tentang pengecekan tanpa beban, pengecekan pull-in coil, pengecekan hole-in coil, dan pengecekan return, maka teman-teman bisa menyimak video berikut. Baik teman-teman, kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami dan mohon maaf apabila dalam menjelaskan kami banyak kurangnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.